Teman-teman sekalian, saya kepengen tanya ya. Saya nggak tahu saya bisa mendapatkan jawaban yang jujur atau tidak, meskipun tentu saja saya expecting jawaban yang jujur. Saudara, saya pengen tanya. Andai kita itu tidak didorong oleh orang tua kita, misalkan papa mama atau guru sekolah minggu atau pembina remaja, tidak menyuruh Anda untuk datang hari ini. Kalau Anda hari ini tidak datang, Anda juga tidak ditanya-tanya, kenapa lu nggak ke remaja? Gitu ya, nggak ada yang nanya-nanya seperti itu ya. Kira-kira siapa di antara kita yang tetap akan datang? Karena my own will, aku memang kepengen datang hari ini. Siapa? Oke. Ini bukan KKR untuk angkat tangan gitu ya. Oh, jadi kalian memang akan datang ya. Let's say orang tua tidak menyuruh, mereka tidak peduli, dan ya mereka pokoknya tidak mengharuskan apa-apa. Sekali lagi ya, siapa yang akan datang sendiri? Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Yang lain. Kayak KKR ya. Oke, thank you. Saya boleh tanya nggak alasan? Kira-kira kenapa kok kalian tetap datang? Kenapa kok kalau nggak ada yang nyuruh kalian tetap datang? Ini mungkin menjadi satu buah pertanyaan yang agak aneh ya. Tapi alternatif jawabannya bisa beberapa macam. Nanti kita akan sama-sama lihat ya. Sebelumnya saya ingin mengajak kita untuk melihat satu buah bagian dari kitab suci. Saya akan bacakan bagi kita semua dari 1 Korintus. Paulus berkata demikian kepada orang-orang Kristen di Korintus. Pasal pertama. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik bukan orang Yahudi maupun bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sampai di situ aja. Jadi saudara, kita mendapati bahwa sejak kekristenan yang paling mula-mula itu ya, Kristen itu sudah menjadi satu buah agama yang sama sekali tidak relevan bagi zamannya. Kecuali mereka adalah orang-orang yang dibukakan oleh firman Tuhan. Adik-adik sekalian, coba kita pikirkan. Yesus dari Nazaret itu ya, adalah seorang laki-laki Yahudi yang hidup di Palestina 2000 tahun yang lalu. Laki-laki Yahudi yang hidup di Palestina 2000 tahun yang lalu. Sementara kalian adalah remaja yang hidup di Kepulauan Riau abad 21. 2000 tahun kemudian dan jaraknya hampir berapa ya? Separuh bumi lah, nyaris ya. Daripada apa yang terjadi pada waktu itu, saudara. Jadi saat ini, saudara, apa yang enggak gapnya kejauhan ya untuk kita tetap mengikuti Yesus dari Nazaret itu. Kita ambil saja gambaran yang sangat cepat ya. Dunia kita, kalau kalian sadar, itu berubah secara sangat-sangat cepat. Kalian masih ingat nggak? Pernah ada zaman di mana setiap orang itu memakai BlackBerry. Saya nggak tahu, pada waktu kali itu kalian sudah dipegangi gadget belum? Saat ini kalian sudah pegang HP belum? Ada yang sudah dipegangin, ada yang belum dipegangin HP. Yang baru kelas 1 SMP mungkin belum ya. Gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Buat kamu yang sudah dipegangin tuh ya, pernah ngalamin nggak? Pernah pegang BlackBerry? Kalau ketemu sama temen, nomor pinmu berapa? Nomor pinmu berapa? Pernah kan ya ngalamin itu ya? Ada yang pernah, ada yang enggak. Tapi coba bayangkan, itu waktu belum terlalu lama loh. 10 tahun yang lalu, semua orang masih menanyakan nomor PIN. Sekarang kalau kamu menanyakan nomor PIN, mungkin kamu akan ditabok gitu kan ya. Hah, nomor PIN ATM ya? Gitu kan ya. Nggak ada lagi orang menanyakan nomor PIN BlackBerry kan ya. Sekarang aplikasi BlackBerry masih ada atau enggak di Play Store, saya juga nggak tahu. Tapi yang jelas yang pakai hampir nggak ada itu. Pernah ada zaman di mana adalah unthinkable membayangkan seseorang tidak pakai atau tidak punya nomor PIN BlackBerry. Tapi sekarang adalah unthinkable ada orang yang pakai BlackBerry. Cepat sekali perubahannya. Kurang dari 10 tahun sudah berubah begitu drastis. Apalagi kalau 2000 tahun. Saudara, di tengah-tengah perubahan yang dahsyat itu ya, kita mendapati ya, tantangannya berubah, kesempatannya berubah, lingkungannya juga sangat berubah. Cara pikirnya nggak usah kita ngomong tentang 2000 tahun yang lalu pada zamannya Yesus ya. Zamannya orang tua kita saja. Zamannya saya dan zamannya Anda saja, sudah banyak berbeda loh. Zamannya saya sama zamannya Pak Dede ya, cara pikirnya orang juga sudah lain-lain tuh. Saya ambil contoh ya, kalau zaman dulu nih ya, papa-papa kita mungkin masih ngomong seperti ini tuh, ucapan-ucapan seperti ini. Dan jangan-jangan kalian masih lumayan percaya sama kayak beginian. Zaman dulu ya, orang itu untuk mendapatkan hidup yang baik di dalam society, untuk mendapatkan satu buah kehidupan yang lumayan di dalam masyarakat, jalurnya itu ada beberapa. Yang pertama jalurnya adalah kalau kamu adalah anaknya bos, ya hidupmu akan enak. Tapi ya namanya bos itu sedikit.
kebanyakan orang ya bukan bos. Namanya bos itu kan punya anak buah kebanyakan orang. Ya. Sementara kita adalah kebanyakan orang. Ada sih di antara kita yang adalah anaknya bos, tapi sekali lagi ya, bos itu nggak bisa banyak. Bos, tuan, itu nggak bisa banyak. Kalau semuanya tuan ya dia nggak jadi tuan gitu ya. Tuan itu menjadi tuan, bos itu menjadi bos kalau dia punya banyak anak buah. Sehingga kebanyakan orang adalah anak buah. Ya enggak? Saya adalah anaknya anak buah. Sebagian besar di antara Anda adalah anaknya anak buah. Ada sih yang adalah anaknya bos, ada. Tapi nggak bisa terlalu banyak. Sebagian besar di antara kita nih, sampai pukul rata-rata. Adanya di sini, saudara. Dan zaman dulu, kalau Anda kepingin mendapat tempat yang baik, yang pertama Anda jadi anaknya bos. Tapi itu kan nggak bisa ya. Kita kan nggak milih ya. Saya tak lahir di keluarganya Lim Sulyong, itu kan nggak bisa ya. Saya tak lahir di keluarganya Sono, nggak bisa, saudara. Nggak bisa. Jadi ya, sudah, innate saja. Kita lahir dapatnya keadaan kita seperti apa. Nah, jalur yang kedua untuk kita bisa memperoleh kehidupan yang baik. Kalau kita adalah sekedar anaknya anak buah saja, maka caranya adalah apa? Zaman dulu caranya itu standar. Caranya sama, yaitu sekolah baik-baik. Dapat nilai yang bagus. Kalau sudah begitu bisa dapat sekolah yang bagus. Kalau sudah begitu bisa kuliahnya bagus. Dan kalau kuliahnya bagus, IP-nya bagus, maka Anda akan bisa bekerja. Anda akan jadi PNS, Anda pinter dalam berdagang, lalu setelah itu Anda akan mulai jadi bos. Kira-kira begitu, caranya menapak. Orang tua kita masih ada dan cukup banyak yang percaya itu. Makanya sekarang ya kalau mau nyariin sekolah anak, pikir baik-baik gitu kan ya. Kalau anaknya nilainya agak turun sedikit, orang tuanya langsung rasa troublesome dalam hati gitu. Waduh, cilaka nilaimu kok kurang bagus. Kalau orang tuanya adalah orang tuanya Ferin, wah, anakku masuk ITB, kan begitu kan saudara. Kayaknya cita-citanya masih lurus-lurus ini. Tapi saudara, zaman itu bergerak dengan sangat cepat. Kita mendapati ya, ada anak-anak yang belum meniti macam-macam ini, tahu-tahu jadi YouTuber, tahu-tahu jadi gamer, hidupnya tahu-tahu saja. Kok jadi jauh lebih gampang ya, daripada orang-orang yang sudah sekolahnya macam-macam itu. Ternyata zaman itu bergerak dengan sangat cepat. Ada orang-orang yang sudah sekolah baik-baik, lalu jadi punya gelar ya S1, S2 baik-baik. Setelah itu nggak bisa bekerja. Karena apa? Karena skill, ilmu yang dimiliki tahu-tahu sudah nggak bisa kepake. Karena zaman bergerak secara sangat cepat sudah. Zaman dulu ya, orang kalau kepingin meniti karier di dalam society, di dalam masyarakat supaya hidupnya bisa lebih baik, jalurnya seperti ini. Saat ini kita anak-anak remaja ini kan kepinter ngehack ya. Anak-anak remaja itu pinter ya. Cari bajakan, pakai VPN ya. Ya itu ya, pakai VPN lah, pakai proxy, whatever lah gitu. Kita pinter ngehack tuh, anak-anak remaja itu pinter ngehack. Jadi sekarang, kalau saya itu di sekolah itu ya, kurang bisa terlalu pinter, kurang bisa terlalu oke, kerjaan kurang bisa terlalu oke, nggak terlalu dipandang di dalam society, nggak terlalu dipandang di dalam masyarakat. Kita punya caranya kita sendiri itu. Zaman dulu sudah mulai dimunculkan tuh. Caranya kita sendiri untuk kita menjadi raja. Untuk kita punya ruang di mana kita itu diakui. Bukan di sekolah, tapi dalam dunia yang lain. Dunia lain itu dunia apa, saudara? Dunia Mobile Legend misalkan. Atau dunia apa ya? Saya nggak terlalu ngerti itu. Valorant atau apalah. Sejenis-jenisnya ya. Di mana kita nanti bisa punya avatar sendiri. Dan kita bisa dikenal tuh. Rupanya koneksinya kita bisa koneksi yang sangat luas seluruh dunia tuh. Bisa banyak kenal kita dan setiap orang kalau ketemu sama kita, agent yang ini, hormat bos. Kelihatannya kamu di sekolah dibully-bully, nah ini anak kacamataan gitu ya. Nothing against yang kacamataan ya gitu ya. Tapi ya di sekolah banyak dibully, tapi begitu masuk ke dalam dunia itu, woi semua orang mengatakan hormat bos. Ini nilainya sangat tinggi, angkanya sangat tinggi, senjatanya hebat. Wah saya mesti hormat sama dia. Orang tua kita mana ngerti kayak begituan. Orang tua kita mana ngerti kalau ada satu buah cheat codes ya. Kalau main game kan ada cheat codes ya. Cheat codes di dalam kehidupan di mana nggak usah melalui jalur yang susah panjang kayak begitu. Orang tua kita ngertinya cuman ya zaman dulu itu. Bayangkan ya, TK 2 tahun, SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, habisin berapa tahun ini? TK 2 tahun, SD 6 tahun, 8 tahun, ya SMP, SMA, kuliah lagi 4 tahun, masih ada KKN lagi 2 tahun, zaman dulu kan begitu ya. Setelah itu mulai bekerja gitu kan ya. Bekerja, saingan, saya akhirnya gini ya. Makan waktu berapa lama? Coba kalian tekun di dalam Mobile Legend. 1 hari 5 jam. Wah,
dalam waktu 1 tahun atau 2 tahun, posisinya sudah tinggi sekali. Kemana-mana sudah dihormati sama masyarakat. Orang tua kita nggak ngerti, taunya mereka ngomel marah-marah. HP terus, nah, begitu kan ya. Orang tua kita taunya begitu aja itu. Main terus, main terus, main terus. Dia nggak tahu itu, bahwa mereka nggak ngerti. Saya juga nggak ngerti sih ya. Saya kan termasuk orang tua ya, termasuk golongan kuno lah saya. Nggak terlalu ngerti, tapi kalian paham itu bahwa ternyata ada dunia lain di mana kita punya cheat codes, kita bisa mendaki ke atas dengan cepat. Dunia itu berubah, bos. Orang tua kita nggak terlalu mengerti. Zaman dulu saudara, orang tua kita mengatakan kamu itu apa-apaan. Kalau orang itu mau dihormati di dalam dunia ini ya harus pinter, harus pakai baju yang oke, kendaraannya oke, harus punya rumah gitu ya. Tapi zaman sekarang orang pikir, loh kenapa? Saya nggak usah punya mobil beneran, saya punya NFT cukup, sudah dihormati di mana-mana. Zaman dulu orang pikir ya, kalau pokoknya pikir-pikir, tanyalah orang tuamu ya. Kalau mikir kan masih zaman dulu itu ya. Yang penting kita harus punya rumah dulu. Kebutuhan dasar kita mesti punya rumah. Orang belakangan ke bawah udah gak pikir lagi. Loh yang penting itu kan kita bisa tinggal. Yang penting kan kamu gak kehujanan lalu mati kedinginan. Jadi yang gak usah punya rumah, ngapain mesti punya rumah. Rumah itu kan bisa ngontrak. Nah, terus yang ngontrak seumur hidup kan gak apa-apa. Ngekos seumur hidup juga gak apa-apa. Mesti punya mobil, itu kan pikiran orang kuno. Zaman sekarang yang gak harus lah. Orang kita punya mobil yang bisa senantiasa datang, Grab, Gojek. Datangnya mobilnya seringkali jauh lebih bagus daripada mobil yang saya punya. Jadi ngapain tuh saya punya mobil tuh? Saya termasuk yang punya ya gitu ya. Saya punya satu mobil yang saya bisa kendarai kapanpun saya mau. Tetapi kalian yang tidak punya mobil seperti saya juga ternyata bisa mengendarai mobil setiap kali kalian mau. Cuman ya nunggu saja 5-10 menit. Pencet saja datang dan seringkali mobilnya lebih bagus daripada mobil yang saya naikin. Tahun 2011. Sudah kalau daftar Grab, daftar Gojek nggak bisa loh mobil tahun 2011. Saya sering tuh ya. Naik Gojek, naik Grab, itu mobilnya baru-baru itu. Jadi kenapa kita mesti punya? Intinya pikiran, cara hidup orang itu shifting so fast. Sehingga apa yang sangat diutamakan kira-kira 10-15 tahun yang lalu sekarang bisa nggak laku. Kalian pernah dengar yang namanya Friendster? Woi zaman dulu itu status sosialnya orang ya, zamannya anak-anak remaja. Zamannya saya punya anak-anak remaja kayak kalian tuh, saya awal-awal membina remaja ya, tahun 2007, 2008, anak-anak remaja, sekarang sih ya udah gede-gede ya, pada waktu itu anak-anak remaja pada waktu itu, status sosialnya ditentukan berdasarkan friends di dalam Friendster. Friendster, sekarang kalian nggak pernah dengar kan ya? Facebook pun sudah mulai kuno bagi kalian. Sekarang zamannya apa? Nggak tahu ya, Instagram atau apalah gitu ya. Pokoknya makin lama makin bergeser sangat cepat saja. Orang yang paling keren di dalam Friendster, sekarang kemana? Ya udah hilang. Yang paling keren di dalam Facebook, ya mungkin mulai agak hilang juga. Kalian gak ada yang peduli itu. Yang keren di dalam WhatsApp mulai digeser tuh di dalam pakai Line dan lain sebagainya. Intinya dunia kita bergerak sangat cepat. Kalau dunia kita itu geraknya sangat cepat seperti itu ya. Kenapa? Kalian mesti mengikuti Yesus, seorang laki-laki Yahudi yang hidupnya toh di Palestina, di dalam konteks Palestina 2000 tahun yang lalu. Apa ya relevan itu? Gerakan-gerakannya dia akan gerakan sosial, gerakan etika yang mungkin ya masuk akal untuk dunia pada zamannya. Yesus tuh mengetengahkan apa sih? Hidup secara sosial, mengasihi sesama. Pada waktu itu memang kudu. Pada waktu itu memang software kehidupan masyarakatnya. Kamu kalau nggak saling mengasihi nggak bisa hidup pada waktu itu loh ya. Kenapa? Karena mereka nggak punya sistem yang kayak kita. Nggak punya sistem. Maksudnya kita saat ini itu kan punya sistem kehidupan di mana kita itu boleh tidak kenal siapa-siapa tapi tetap bisa hidup. Saya itu bisa makan tanpa harus kenal dengan orang yang memberi saya makan. Cukup pencet saja di dalam Gojek, GoFood, makanan datang. Dan saya cukup yakin saya nggak diracun. Kenapa? Ada sistem yang menghalangi itu. Yaitu apa? Setiap resto di dalam GoFood itu ada ratingnya. Begitu kita klik bintangnya 2 atau bintangnya cuma 1, setelah itu ada reviewnya. Restoran buruk, makan di sini perut sakit begitu kan ya. Kan kita nggak beli. Jadi sudah ada sistemnya. Saudara nggak usah kenal sama pemilik restorannya siapa, terserah. Tapi kita klik, datang dan kita makan saja. Saya itu bisa mempercayakan nyawa saya kepada supir. Supir yang mengendarai pesawat terbang. Saya nggak usah kenal sama dia, nggak usah tahu mukanya. Tapi saya nggak usah takut dicelakakan sama dia loh. Kenapa? Ada sistemnya.
Kita saat ini bisa hidup seperti itu. Yesus 2000 tahun yang lalu gak bisa, saudara. Belum ada Gojek, belum ada Grab, belum ada sistem. Sistem hidupnya, software hidup masyarakatnya gimana? Harus saling punya kepercayaan satu orang dengan yang lain. Oleh karena itu perintahnya saling mengasihi lah, saling berkorban lah. Iya pada waktu itu. Relevan gak sih sama saat ini? Saat ini saudara, yang lebih relevan mungkin jangan-jangan adalah jadilah orang yang berkompetensi. Jangan jadi orang yang kuno, jangan jadi orang yang kuper supaya kamu itu bisa mengikuti perkembangan dunia dengan cepat. Jadi apa ya masih kudu sih kita itu mengikuti Yesus dari Nazaret tuh. Seorang laki-laki Yahudi yang hidup di Palestina 2000 tahun yang lalu. Kalau masih, kenapa memangnya? Saya sebetulnya rada curious ya, dengan kalian yang tadi saya tanya, kalau kalian misalkan tidak disuruh oleh siapa-siapa masih datang enggak? Saya masih datang. Pertanyaannya kenapa? Why? Ada yang mau jawab enggak? Itu jauh sekali loh. Yesus tuh disuruh main Mobile Legends enggak bisa loh itu. Suruh main Valorant nggak ngerti itu dia. Nggak pernah tahu, nggak kebayang tuh bakal ada hidup seperti ini tuh. Manusia Yesus Kristus ya. Of course kita percaya Yesus Tuhan. Yesus Tuhan dia mengerti segala sesuatu. Tapi manusia Yesus Kristus. Dia kan adalah laki-laki pada zamannya saja. Tapi kenapa kok kita masih mengikuti dia saja saudara? Well saya duga saudara. Sebagian besar di antara kita akan memberikan jawaban yang sudah didoktrinkan kepada kita sejak 2000 tahun yang lalu. Bukan sejak 2000 tahun yang lalu. Sejak kalian kecil, sejak kalian sekolah minggu. Yaitu apa? Karena kalau kita nggak ngikutin sama dia, ntar mati masuk neraka. Jadi ya udah kudulah. Saya tetap ikut sajalah. Karena apa? Daripada ntar setelah mati masuk neraka. Mending masuk surga kan ya. Pilihannya kan dua itu. Kalau nggak masuk neraka masuk surga. Ya sudah. Jadi sekarang saya tahu ya. Saya tetap harus menjadi orang Kristen. Saya tetap mengikuti Yesus yang sebetulnya sudah kurang relevan itu. Saya kalau lihat ya dari tampang-tampangnya kalian ya, wajahnya kalian ya. Waktunya kita datang ke persekutuan remaja, waktunya kita ke gereja, atau whatever lah. Anything yang berkaitan sama Kristianitas, itu bukan hal yang paling menggairahkan buat kalian kan. Ya enggak sih? Kalian tuh paling bersemangat ya, sudah kayak gak sabar lagi. Kapan ada lagi kayak beginian? Itu apa sudah? Doctor Strange? Atau apa sudah? Morbius? Atau apa? Gak tahu sudah. Tapi kayaknya ya bukan, udah gak sabar banget loh. Kepengen baca kitab imamat. Gak tahan saya sudahan begitu ya. Hari ini jadwal saat teduh saya, itu baru dalam kitab Keluaran. Padahal saya sudah kepingin sekali loh. Kepingin tahu sekali itu sejarahnya Israel. Saya kepingin tuh baca kitab Tawarikh. Tapi kok iya sayangnya jadwal saat teduh saya masih sampai kitab Ulangan. Ada kan di antara kita yang seperti itu? Mungkin gak ada ya. Christianity is not the, bukan hal-hal yang paling fun lah dalam kehidupan kita. Bukan hal yang paling menyenangkan, bukan hal yang paling menggairahkan buat kita. Tapi ya tetap mesti kita jalankan. Kenapa? Ya karena hitung-hitungannya daripada masuk neraka. Daripada kita itu nanti akhirnya ditolak sama Tuhan ya. Well, saudara, heaven and hell thing ya, urusan sorga dan neraka ini biasanya menjadi satu hal yang terus mendorong kita untuk tetap mengikuti Yesus dari Nazaret itu. Seorang yang hidup di Palestina 2000 tahun yang lalu. Atau ya kita mungkin juga mendengarkan banyak khotbah dari sejak kita sekolah minggu ya. Kita tetap mengikuti Yesus ya. Karena Yesus itu mencintai kita loh. Dia mencintai kita. Dia memberikan apa yang kita butuhkan. Bukan apa yang kita mau. Apa yang kita butuhkan. Apa yang kita butuhkan sih seringkali kita gak terlalu mau ya. Dalam kehidupan kita kan juga begitu ya. Kamu itu butuh sayur. Tapi kan gak terlalu banyak di antara kita yang hobi banget sayur. Kapan ya dalam satu minggu ini jadwal kangkung gitu ya. Kenapa setiap hari mama saya kasih steak, lalu daging lagi, ayam, steak, sapi, babi. Kapan tuh waktunya kangkung, menanti-nantikan kita waktunya kangkung, atau kubis itu. Nggak ada kan di antara kita seperti itu? Atau ada? Puji Tuhan kalau ada, papamu pasti berbahagia. Sudah, tapi biasanya di antara kita kan sedikit ya seperti itu ya. Tapi ya kita tahu ya, namanya harus. Itu yang kita butuhkan. Tuhan memberikan pada kita apa yang kita butuhkan, tapi kita sebetulnya nggak suka. Tapi ya udahlah, kita orang sudah lumayan dewasa ya, kita kan bukan anak-anak ya. Kita kan bukan anak sekolah minggu. Kita bukan umur 4 atau umur 5, bukan. Kita sudah tahu ya, ada hal-hal yang dalam hidup ini pahit, tidak terlalu menyenangkan, tidak menggairahkan, tapi perlu. Dan itu yang dikasih sama Tuhan Yesus bagi kita. Ya udahlah, keselamatan kita perlu. Lalu apa? Kita dicintai oleh cinta yang sejati, katanya kan begitu kan ya. Jadi itu yang kita perlukan. Ya udah kita ikutin, meskipun sebetulnya itu tidak terlalu menggairahkan. Jadi Kristen itu, mengikuti Yesus itu ya, it's hurt sometimes. Lalu, demanding juga sometimes.
mesti spend 1,5 jam, 2 jam. Lalu juga, ya sekali lagi ya, it's hurt sometimes, demanding sometimes, dan boring most of the times. Hampir senantiasa yang urusan sama kekristenan itu membosankan. Di dalam benaknya banyak orang Kristen. Karena apa? Karena memang presentasi kekristenan seperti itu. Sesuatu yang benar, sesuatu yang harus, sesuatu yang kamu butuhkan, meskipun itu bukan yang paling menggairahkan. Tapi saudara ya namanya Kristianitas itu benar, baik, tapi ya agak sedikit mirip ya gambarannya sama apa yang orang tua kita katakan tentang dirinya mereka. Papa kasih apa yang kamu perlukan, gitu kan ya. Mama kasih apa yang kamu perlukan, tidak mau memanjakan kamu. Tapi ya yang dikasih itu biasanya yang suatu hal yang nggak terlalu fun. Saudara, kalau kita boleh bergumul dengan lebih dalam lagi ya, sebetulnya ya, apa sih yang kita butuhkan? Apa sih yang kita perlukan? Kita di sini, anak remaja, mungkin sudah pernah belajar ya teori dari Abraham Maslow itu. Kebutuhan kita itu ya kurang lebih ya seperti ini loh. Hierarchy of needs. Pernah belajar kan kalian ini ya, Abraham Maslow? Atau enggak? Masa enggak sih gitu kan ya? Ya pokoknya kebutuhan yang paling mendasar, yang harus dipenuhi dulu ya kebutuhan fisiologis. Dapat makan, minum, kesehatan ya, pokoknya kebutuhan untuk hidup lah. Ini yang paling basic, paling bawah. Setelah itu yang paling lebih atas, gitu, lebih atas lagi adalah kebutuhan untuk security. Ini bukan Kristen ya. Saya bukan mengatakan ini ajaran Kristen ya, tapi ya ini yang diajarkan oleh dunia kita. Kita butuh untuk secure. Setelah kita hidup, kalau bisa kamu bukan cuma hidup, bukan cuma cukup untuk hari ini bisa makan, tapi ya kamu punya security. Dalam arti ya tabungan adalah gitu ya. Paling tidak saya secure anak saya bisa sekolah. Saya secure saya itu bisa hidup ini dan itu. Lalu saudara, kalau ini sudah tercukupi, baru manusia berpikir yang lebih atas lagi. Yaitu social life, misalkan ya. Punya kawan-kawan, ini mulai fun ya. Punya teman-teman, punya teman main, ada teman ngobrol, punya aktivitas sosial. Lalu kalau yang ini sudah punya, baru kita naik sedikit lebih atas lagi. Yaitu kita punya self-esteem, kita punya kesenangan. Mulai tuh mikirin seneng-seneng, mulai mikir ganti gadget. Ya. Setelah ini semua kepenuhi, kalau kamu belum bisa memenuhi makanan di meja makan, ya jangan mikir untuk ganti gadget dulu, kira-kira begitulah ya. Jangan mikir untuk ganti mobil, untuk beli barang bermerek, kalau ini belum kepenuhi. Tapi kalau ini udah, baru tuh mulai mikir tuh yang namanya kesenangan-kesenangan, pergi jalan-jalan. Lalu yang paling atas itu adalah kalau kita bisa mengaktualisasikan diri kita. Saya bisa melakukan seperti apa yang saya mau. Kalau sekarang kan banyak di antara kita masih belum ya. Saya itu kepengennya, kalau pengennya, kalau bisa loh ya. Saya kepengen setiap hari main skateboard. Karena menurut saya panggilan hidup saya itu yang paling utama itu adalah jadi skateboarders. Misalkan begitu kan ya. Wah itu kelihatan keren sekali. Tapi ya kalau saya habiskan waktu di sana ya gimana. Kan gak bisa ya harus penuhin dulu yang lainnya. Baru kalau ada waktu sedikit baru main skateboard. Kira-kira begitu. Enggak sudah ini bercanda ya. Saya gak suka main skateboard. Tapi ya kira-kira seperti itu sudah. Ini yang ada dalam pikirannya orang. Jadi Kristen itu urusannya apa? Kristen tuh urusannya di sini-sini aja. Urusan Kristen tuh, urusan apa? Yang penting kamu dalam hidup ini sekarang memperoleh kehidupan. Kenapa mesti percaya Yesus? Supaya memperoleh hidup yang kekal. Memperoleh security untuk hidup yang kekal. Sudah urusannya di sini. Makanya Christianity biasanya dianggap tidak terlalu relevan. Untuk kebutuhan, untuk hasratnya orang, untuk gairahnya orang. Tidak menggairahkan. Karena apa? Ya urusannya ini. Kalau di dalam kehidupan sehari-hari itu urusannya bekerja, membanting tulang, bangun pagi, lalu pergi bekerja, pulang sore hari. Papa-papa kita ya, orang tua kita itu kalau kita lihat ya, pagi-pagi mau berangkat bekerja itu coba itu amatin mukanya itu. Cek tuh wajahnya. Mereka akan bekerja, kira-kira sebelum berangkat tuh wajahnya seperti kayak gimana tuh. Yeay, saya sudah gak sabar pengen pergi bekerja. Atau, ya enggak kan ya, biasanya enggak ya. Yang mereka bekerja, buka toko ya buka toko, harus. Tapi ya bukan yang paling menyenangkan itu. Kristen dianggap ya bergeraknya di sini-sini aja. Jadi ya enggak heran kalau banyak di antara kita yang merasa, aduh Christianity itu enggak terlalu relevan ya. Jadi kalau kita sudah mendapatkan yang ini baru tuh kita diajak untuk mengalami hal-hal yang lain. Ini adalah jenis Kristen yang biasanya dipresentasikan kepada kita. Maka orang tua kita, lause-lause kita di dalam sekolah minggu ngajarinya ya begitu. Adik-adik sekalian boleh bersenang-senang tapi ininya harus dipenuhin dulu loh ya. No Bible, no breakfast. Boleh breakfast gak? Boleh. Boleh breakfast yang enak-enak gak? Boleh, tapi baca Alkitab dulu. No Bible, no breakfast. Kalau kamu sudah pergi ke gereja,
sudah baca Alkitab dengan baik, sudah ikut kelas ini dan kelas itu. Nah, sudah waktunya ini semua kewajiban, sudah ikut persekutuan ini juga. Setelah ini baru kamu boleh tuh jalan-jalan ke mall, nonton, main sama temen, Mobile Legend, lanjutkan lah ya. Yang penting yang basic ini sudah dijalankan. Itu picture atau gambar tentang kekristenan yang ada di dalam benaknya kita, sudah. Yang terus-menerus ditanamkan. Kristen tuh urusannya ini. Security, urusannya kehidupan. Pokoknya jaminan supaya besok tidak masuk neraka. Setelah itu urusan-urusan yang jauh lebih fun. Urusan-urusan yang jauh lebih mengikuti perkembangan zaman. Jauh lebih menggairahkan dalam kehidupan. Serahkan ini kepada dunia. Kalau bisa kita rengkuh dua-duanya. Nah, kadang-kadang Kristen itu ya masih mengatakan bahwa yang ini tuh hati-hati loh ya. Kalau kamu terus-menerus berkanjang di sini nanti ini jadi ancaman. Pergi sama teman terus, lama-lama lupa ke gereja. Kan gitu kan saudara. Gerakannya seperti itu terus saudara. Maka tarik-tarikannya, nah orang tua kita biasanya, lausa-lausa kita tekankan ke sini terus tuh. Ke gereja, baca Alkitab, ke gereja gitu kan ya. Jangan sampai bagian ini hilang. Tapi ya, teman-teman yang lain mengajak kita untuk, come on, have fun, let's have fun. Sementara kita sebagai remaja-remaja Kristen ada in between. Kepengennya kalau bisa have fun, tapi ya kita masih dengar lah orang tua kita. Jangan sampai kehilangan keselamatan, jangan sampai kehilangan iman. Ya sudah, in between saja. Jadi mau kepengen have fun, ya rada-rada kurang terlalu berani lah ya. Tapi kesini terus, ya lama-lama siapa yang tahan? Siapa yang tahan jadi orang Kristen melulu gitu kan ya. Terus menerus itu hidupnya benar, lurus ke gereja, berdoa. Siapa yang tahan? Kristianitas itu sangat tidak relevan dengan kehidupan kita saat ini ya. Sekarang itu zamannya Mobile Legend bro. Jangan-jangan Mobile Legend juga sudah diganti apa itu? Minecraft atau apa, gak tau lah gitu ya. Candy Crush atau apa, gak tau lah. Yang baru-baru itu berkembangnya terus ya. Saya sudah terlalu tua untuk mengikuti itu semua sudah. Tapi sudah pertanyaannya, apakah betul ya Kristen itu modelnya kayak begini? Apa betul ya Yesus, pria Yahudi yang hidup 2000 tahun silam itu mengajarkan model kekristenan yang kayak begini? Apakah betul? Kita boleh cek ya beberapa bagian Alkitab tuh. Kalian pernah dengar gak ayat seperti ini? Marilah kepadaku. Pernah dengar? Cek seperti ayat seperti itu. Marilah kepadaku. Hai kamu semua yang berbeban berat. Aku akan beri kelegaan kepadamu. Kuis ya. Siapa yang pernah dengar teks itu? Ini ya. Saya coba ya kuis ya. Tes ya. Ayat ini ada dalam Alkitab atau enggak? Kurang lebihnya seperti itu. Marilah kepadaku. Hai kamu semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ada nggak dalam Alkitab? Ada. Siapa yang jawab ada? Oh, ada yang jawab nggak ada ya? Coba kita cek, betul atau enggak ya? Saya coba cek, apakah ada ya? Saya coba lihat di dalam Matius pasal yang ke-11. Ya, saya bacakan ya. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Matius 11 ayat 28. Ternyata ada, saudara, ada. Teksnya seperti itu ya. Atau teksnya seperti ini. Marilah kepadaku kalian semua yang lagi bersenang-senang dan berkanjang dalam dosa. Daripada kamu masuk neraka dan binasa dalam dosamu. Ada enggak? Enggak ada kan ya. Teks Alkitabnya itu bukan, marilah kepadaku, hai kamu semua orang-orang berdosa. Supaya aku bebaskan kamu dari neraka. Enggak ada loh. Coba ya, teks ini ada enggak? Ada enggak? Ini cek ya. Karena begitu marahnya Allah akan dunia yang berdosa, sehingga dia akan membinasakan dunia yang berdosa, untungnya dicegah sama anak tunggalnya. Sehingga siapa yang percaya kepada anak tunggalnya akan memperoleh hidup yang kekal dan tidak dibinasakan oleh Tuhan. Ada enggak ayatnya seperti itu? Ada? Siapa yang jawab ada? Loh, ayo. Sekali lagi ya, saya bacakan ya. Bacakan ya. Karena begitu marahnya Allah akan dunia ini, sehingga ia akan menghabisi dunia ini, untungnya dicegah oleh anaknya yang tunggal. Oleh karena itu siapa yang percaya kepada anaknya itu akan memperoleh hidup yang kekal dan tidak binasa. Siapa yang percaya ini ada? Gak ada ya. Adanya ayatnya bunyinya gimana? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan dunia. Bukan karena begitu marahnya Allah akan dunia ini sehingga dia kepengen menghancurkan, tapi untungnya dicegah sama anaknya yang tunggal. Selanjutnya lagi, saya coba bacakan ya. Ada nggak teks seperti ini? Analisalah dan telitilah betapa benarnya Tuhan itu. Ada nggak? Ada nggak? Ada nggak?
Nggak ada. Kalau ini, kecaplah dan lihatlah betapa besarnya Tuhan itu, betapa baiknya Tuhan itu. Ada nggak? Ada nggak? Ada. Jadi ini yang saya ingin katakan. Kita itu seringkali punya gambaran tentang Kristianitas, itu modelnya seperti ini. Ada satu figur yang kuat sekali, namanya adalah Tuhan. Dan figur Tuhan ini, kelihatannya loh ya, kalau saya disuruh personifikasikan ya, warnanya hijau saudara. Karena terlalu banyak sinar gamma. Kalian tahu nggak? Warnanya hijau, terlalu banyak sinar gamma. Mirip seperti kayak Bruce Banner pada waktu jadi Hulk. Hulk ini ya, menjadi Hulk karena apa? Bruce Banner menjadi Hulk ketika dia itu apa? Apa? Exactly. That's my secret cap. I'm always angry. Marah. Gambaran kita tentang Allah itu kadang-kadang seperti ini, saudara. Gambaran yang dipresentasikan secara tidak sadar oleh gereja, jangan-jangan oleh tradisi Injili tentang Allah adalah seperti ini. God is an angry God. Allah yang senantiasa marah, yang kemana-mana dia itu membawa penggaris dan membawa palu. Penggarisnya adalah ini. Standar moral. Dan dia bawa palu. Hammernya Thor gitu ya. Dia bawa palunya Thor. Untuk apa? Untuk menggebukin orang yang nggak sampai cukup standar moral nih. Manusia berdosa di sini. Jadi angry God datang ke dalam dunia, lihat siapa yang tidak cocok sama standar moral. Ini tidak cocok, tidak cocok. Duer. Diajar semua gitu kan ya. Pokoknya harus cocok sama standar moral saya. Untungnya kok iya di dalam Alkitab diajarkan ada itu tadi. Pria Nazaret yang cukup standar moral dan bukan cuma cukup standar moral, dia exit ya, melampaui standar moral itu dan dia kok ya mau ya berhadapan-hadapan dengan angry God ini. Lalu ketika palu itu dihujamkan kepada orang-orang berdosa, palunya mau dipukulkan, lalu dia ada di sini, di atas kayu salib. Jedes! Jadi yang kena pukulan, dek, mati itu adalah Yesus dan kita bisa selamat. Maka ya satu-satunya keselamatan kita lewat ini. Tapi saudara, apakah ini gambaran Alkitab ya? Apakah Alkitab menggambarkan Allah kita itu Allah yang seperti itu ya? Kemana-mana, mana itu, hayo berdosa. Saudara, gambaran kekristenan seperti ini adalah gambaran kekristenan yang banyak sekali saat ini sudah ditentang. Yang menentang siapa? Well, banyak ya orang-orang yang menentang kekristenan. Tapi saya sendiri sebagai pendeta, sebagai orang Kristen tulen sudah menentang gambaran Allah seperti ini. Dunia kita mengatakan kurang lebih seperti ini sudah. Orang liberal mengatakan sebetulnya ya cerita tentang Tuhan Allah yang seperti ini ya. Ini kan cerita yang dibikin-bikin saja. Dibikin-bikin oleh para pemuka agama supaya apa? Supaya mereka bisa exercise kontrol. Kontrol. Dunia kita ini kan adalah dunia yang butuh dikontrol ya. Manusia itu adalah manusia yang bisa saling menguasai satu dengan yang lain, bisa saling bertindak anarkis, oleh karena itu butuh dikontrol. Kalian itu dikontrol di sekolah pakai peraturan sekolah, tata tertib siswa dan lain sebagainya dikontrol. Kalian di rumah juga dikontrol sama orang tua kalian. Pada waktu masih kecil dikontrol pakai ototnya bapakmu, ototnya papa gitu dengan kontrol kita. Sekarang sudah dikontrol sama dompetnya papa gitu kan ya. Dan kita dikontrol sama moralitas lah ya. Mulai kecil ditanamkan terus moralitas. Akhirnya kalau udah gede sebetulnya pengen gua gibeng saja bapak gua ini. Tapi kok ya nggak boleh, kayaknya bertentangan sama moral. Sudah kena kontrol tuh. Pikiran kita sudah kena kunci itu. Mulai kecil diajarin nggak boleh berani orang tua, nggak boleh berani orang tua, nggak boleh berani orang tua. Sekarang tuh kepengen tuh kalau bisa gibeng bapak kita, tapi ya menang sih kalau berantem, tapi ya menangnya belum tentu. Sama dompetnya juga kalah. Nanti sama masyarakat juga kita dianggap, aduh gimana. Akhirnya ya kita kena kontrol sudah. Kena kontrol dalam keluarga, kena kontrol dalam sekolah. Ya dunia kita adalah dunia yang saling mengontrol. Cuman masing-masing punya media kontrolnya sendiri. Negara itu mengontrol pakai apa? Hukum. Sekolah mengontrol pakai tata tertib. Rumah mengontrol pakai ya apa itu? Moralitas. Perpaduan lah. Rumah ya. Orang tua kita mengontrol kita pakai perpaduan antara moralitas, perasaan bersalah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, dompet juga. Kita terlalu banyak berani melawan orang tua kita, tahu-tahu dompet gak mengalir kan repot ya bentar ya. Uang saku gak mengalir kan berat tuh nanti kita. Jadi ya sistem kontrol. Nah, dalam dunia kita juga ada satu buah sistem kontrol yang besar sekali yang bisa menggerakkan perilaku masyarakat dan menggerakkan sumber daya orang. Sumber daya macam-macam tuh. Yaitu apa? Rasa takut. Rasa takut.
Sudah tahu, perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi tahu ya? Ada loh di sini yang mungkin bekerja di asuransi, tidak apa-apa, itu baik ya. Tapi asuransi itu banyak diikuti karena apa? Rasa takut. Saya itu agak geli tuh, orang jualan asuransi. Asuransi itu baik loh, saya sendiri juga punya asuransi. Saya percaya asuransi itu baik ya. Sebetulnya kan prinsip utama itu saling menanggung kelemahan gitu ya. Saya membayarkan uang tertentu, kalau nanti ada orang lain yang sakit, bisa pakai uang saya. Dan kalau nanti saya sakit, saya bisa pakai uangnya orang lain. Insurance gitu kan ya. Harusnya kan baik ya sistemnya, ya, saling menanggung. Tapi biasanya sudah orang ikut asuransi ya. Kalau sudah ikut asuransi ternyata nggak sakit. Ternyata nggak celaka dalam hati. Ya tahu gitu nggak usah asuransi, nggak salah juga, nggak sakit juga. Jadi sebetulnya banyak yang orang ikut asuransi itu karena apa? Rasa takut. Iklannya asuransi itu begini. Hei, kalian tidak tahu. Kalau sakit berat, itu harganya mahal. Masuk rumah sakit 7 hari habis 250 juta. Aduh, nggak kuat. Oleh karena itu ada baiknya kamu punya asuransi. Rasa takut. Sekarang sudah ya, rasa takut ketika dikontrol bisa menggerakkan banyak sekali sumber daya, ratusan juta tuh. Dalam gereja juga mirip lah. Orang-orang di luar mengatakan seperti itu. Kenapa kok kita itu mesti tetap percaya sama Yesus dan lain sebagainya? Rasa takut. Rasa takutmu terhadap neraka, rasa takutmu terhadap dosa dan lain sebagainya. Dipakai itu sama gereja sehingga ya habis ini loh, enggak usah jauh-jauh loh ya. Enggak usah jauh-jauh ya. Habis ini kalian itu akan ada yang namanya bahasanya sih agamis banget ya, bagus ya. Persembahan. Masukkan duit. Seberapa itu? Kecil lah mungkin. Saudara, kecil bisa jadi gereja ini loh. Kalian bisa ngitung enggak itu? Ada harga tanahnya berapa, lalu harga gedungnya berapa, perawatannya berapa, ternyata gede juga. Industri agama, industri rasa takut, itu dipakai untuk kontrol banyak orang. Maka orang di dalam luar sana yang mengatakan, come on lah, masa ya setelah 2000 tahun kita masih saja mau mengikuti Yesus yang tidak relevan kayak begini. Sudah nggak fun, nggak relevan, udah begitu diterapkan kepada kita hanya untuk kontrol kita punya rasa takut. Mengontrol perilaku kita. Andai tidak ada Yesus, andai tidak ada sorga dan neraka, hidup kita kan bisa jauh lebih bebas, bisa jauh lebih enak. Jangan-jangan itu bikinan saja itu. Coba saja lihat tuh institusi agama kan bajingannya banyak sekali kan. Dalam sejarah dunia sudah ya, dalam sejarah gereja juga kita mendapati ya, penjahat-penjahat yang kejahatannya itu paling masif. Ya kejahatan-kejahatan yang disokong sama agama. Karena apa? Mereka berhasil menerapkan sistem kontrol yang besar tuh. Manusia yang hidupnya paling mewah dan paling jahat itu pastor sudah. Paus. Ada salah satu orang paus sudah, namanya adalah Paus Celestine. Ini mungkin salah satu paus yang baik ya. Pada waktu itu ya, ada semacam kayak ucapan. Anda kalau kepingin menjadi orang baik, Anda tidak bisa nggak bisa menjadi paus. Jadi, sudah bisa bayangkan ya, betapa korupnya institusi agama ya. Being a pope itu adalah adalah antitesis dari being a good man. Paus Celestine itu memilih untuk saya berhenti. Dia paus pertama yang memilih untuk resign, berhenti menjadi paus. Jadi sebelum Benedictus ini sudah pernah ada itu, Paus Celestine yang mengatakan, saya kepingin jadi orang baik. Salah satu cara yang paling penting untuk menjadi orang baik adalah apa? Gak bisa menjadi paus. Sudah bisa bayangkan ya, agama itu so korupnya. Karena apa? Sistem kontrol saja itu. Sejak di dalam Alkitab kan sudah banyak catatannya itu. Imam-imam kepala. Agama itu dipakai untuk kontrol orang. Maka sekarang sudah di dalam dunia kita, kamu akan dibisikkan nanti. Come on lah. Sekarang abad 21 masih mau percaya sama Yesus. Orang Nazaret 2000 tahun yang lalu. Yang akhirnya kontrol kalian punya perilaku. Lihat aja perilaku kalian nih, manis-manis semuanya ini. Dikontrol pakai apa tuh? Dikontrol pakai rasa takut akan dosa, takut akan neraka, sistem kontrol saja. Mereka mengatakan, come on lah, ayo bebaskan dirimu. Hidup itu cuma satu kali, nikmatilah. Kira-kira seperti itu, sudah. Sudah? Pertanyaannya, sudah. Pertanyaan lebih lanjut. Apakah betul sih Kristianitas itu menawarkan yang kayak beginian? Apakah betul kekristenan itu menawarkan rasa takut seperti ini? Saya percaya, kalau kita lihat di dalam beberapa teks Alkitab tadi, ternyata enggak ya. Enggak ada loh catatan, karena begitu marahnya Allah akan dunia ini sehingga dia akan menghabisi semuanya. Untungnya kok ditudungi sama Yesus Kristus. Enggak ada kan? Enggak ada juga catatan, marilah kalian semua datang kepadaku, hai kamu semua yang saat ini sedang berkanjang dalam dosa. Datang kepadaku supaya aku bebaskan kamu dari neraka. Enggak kan? Enggak ada. Yang ada adalah catatan, marilah kepadaku kamu yang letih, lesu, dan berbeban berat. I will give you
freedom. Mungkin bukan freedom ya, apa ya? Liberation. Aku akan membebaskan kamu dari perbudakanmu. Kalau kita lihat di dalam kitab suci kita, cerita Kristen kita yang paling utama adalah cerita pembebasan, pelepasan, bukan kontrol terhadap rasa takut. Maka saudara, kita boleh coba pikirkan ulang di dalam dunia kita, sebetulnya apa sih alternatif lain daripada kekristenan yang membuat kita bisa mulai memikir ulang, iya ya, jangan-jangan kita nggak perlu percaya sama Yesus. Apa sih saudara? Paulus saudara berkata di dalam surat Korintus tadi ya, bagiku, aku akan beritakan Kristus yang tersalib. Dan Kristus yang tersalib itu bagi orang Yahudi sebuah batu sandungan. Bagi orang Yunani satu buah kebodohan. Stupid gitu. Percaya kepada salib Yesus Kristus itu stupid. Dan percaya kepada salib Yesus Kristus itu adalah batu sandungan. Saya bisa tersandung, saya bisa hidup saya rasanya kayak kebalik-balik kalau percaya sama salib. Saudara, sejak pada waktu itu ya kita mendapati bahwa untuk percaya kepada salib Yesus Kristus itu sudah besar tantangannya. Gak usah nunggu 2000 tahun lalu saudara. Tapi memang Kristen itu menawarkan pada kita satu buah pembalikan. Kenapa? Karena di dalam Kristianitas kita diajarkan bahwa, well, kamu mencari apa sih? Yang kamu cari itu apa sih? Yang kamu cari itu adalah kebebasan, kesenangan. Kekristenan mengajarkan pada kita bahwa kebebasan dan kesenangan kita itu tidak netral. Kitab suci kita mengajari bahwa Yesus itu memberitahu kita, kamu itu siapa? Kamu itu punya masalah apa? Dan cara pelepasannya seperti apa? Dunia kita juga punya alternatifnya mereka. Dunia kita itu punya alternatif untuk mengajarkan pada kita itu siapa? Kita itu punya masalah apa? Dan kita itu punya penyelesaian macam apa? Siapa? Masalahnya apa? Penyelesaiannya apa? Kalau kita jawaban ininya berbeda, maka salib itu akan menjadi batu sandungan buat kita. Saudara, dunia kita itu ngajarin kita bahwa kita itu siapa sih? Meskipun tidak langsung secara terang-terangan ya, dunia kita saat ini mengajari bahwa kita adalah seonggok daging yang digerakkan, disetir oleh hormon, dan diberikan bahan bakar melalui makanan dan minuman, energi. Sekali lagi ya, kita adalah daging yang dikontrol oleh hormon dan dipersenjatai atau digerakkan dengan apa? Dengan energi. Dengan cara pikir seperti ini, saudara, yang dikejar sama manusia, yang dianggap masalah oleh manusia adalah apa? Kalau hormonnya tidak tersalurkan dengan baik, atau kalau energinya nggak cukup, maka bagaimana kamu bisa mendapatkan makanan dan minuman, dan bagaimana suatu hari nanti urusan seksualitasmu terpenuhi. Saudara lihat ya, di dalam dunia kita, itu dianggap masalah. Dan kalau kita lihat ya, produk-produk dalam dunia kita saat ini ya, produk-produk ini. Makanan kesehatan, makanan dan minuman, produk-produk kecantikan, itu apa sih sebetulnya? Produk-produk kecantikan, itu sebetulnya apa sih seringkali sudah? Itu kan enhance supaya secara seksual Anda itu dianggap menarik. Dalam dunia kita seperti itu. Penyelesaiannya apa? Penyelesaiannya ya Anda mendapatkan resource atau sumber daya yang cukup untuk bisa memperoleh ini tadi. Itu adalah dunia kita. Saudara, apakah ini ya sesuatu yang real? Kita perlu sadar ya, dunia kita itu juga menjadikan kita itu bahan industri. Ini adalah sistem kontrol. Dunia kita itu terus-menerus ngajarin kita, kamu butuh ini, kamu butuh itu, kamu butuh ini, kamu butuh itu. Kamu nggak butuh ini, kamu butuhnya ini, kamu butuhnya itu, kamu butuhnya ini, kamu terus saja dibegitukan. Kenapa saudara? Apakah karena mereka mengerti? Enggak. Karena apa? Karena mereka jualan. Saudara tahu kan, makanan itu industri besar. Saudara tahu kan, entertainment itu industri besar. Saudara tahu kan, kalau yang namanya seksualitas itu industri besar. Kita itu dijadikan komoditas saja oleh dunia kita, cuman kita nggak tahu. Kasian loh, banyak orang yang mengatakan, udahlah buat apa beragama, buat apa Kristen, saya mau bebas. Kamu pikir kamu bebas? No, kita nggak bebas, kita lagi dikontrol. Kita itu lagi dijadikan komoditas supaya industri seks, industri entertainment bisa lancar. Industri minuman keras, industri narkoba itu bisa lancar. Dan ini musuhnya apa? Musuhnya Kristianitas.
Karena kekristenan mengajarkan kepada kamu meaning kehidupanmu yang asli. Tapi ya sekali lagi, kamu dijauhkan dari itu. Supaya apa? Supaya kamu bisa dijadikan produk. Banyak di antara kita itu gak sadar ya, digoblok-goblokin tuh. Kalian pernah gak sih berasa seperti itu? Udah kadang beli barang tertentu karena kemakan iklan. Kelihatannya keren sekali kalau punya barang itu, apapun itu ya. Entah gadget lah, entah laptop, entah apapun saja. Setelah kita punya, ternyata kok gitu-gitu aja ya. Ternyata gini-gini aja, iklan apapun saja saudara, yang akhirnya kita ikutin. Pada ujungnya, loh kok cuma gini-gini aja. Ya memang saudara, memang itu nothing itu. Cuman ya kalian akan dijadikan komoditas, termasuk saudara. Kalau saat ini kita berpikir, kita punya cita-cita, saya mau begini, mau begitu, begitu, mesti sadar saudara. Cita-citamu, harapanmu, impian masa depanmu, itu dikontrol sama dunia kita. Dunia kita itu adalah satu buah industri yang besar sekali yang mengontrol pikiranmu. Kamu diarahkan untuk seneng ini, ngefans sama ini, kepingin sama itu, ngefans ini, kepingin itu. Lalu mengusahakannya mati-matian melalui sekolah, melalui belajar macam-macam. Pada ujungnya kamu akan dijadikan apa? Jadikan konsumer. Karena mereka punya produknya. Produk porn ya, pornografi itu salah satu produk yang paling laris di seluruh dunia. Illegal yes, tetapi wah menghasilkan uang yang banyak sekali. Produk minuman keras, wah itu uangnya gede sekali itu. Perputarannya gede sekali sudah. Apapun saja sudah. Kita itu adalah konsumen. Dunia kita itu menganggap kita yang penting kamu bisa konsum apa yang saya sajikan. Lalu diberikanlah narasi, diberikanlah cerita. Hidup cuma satu kali, mari kita hidup bebas. Hidup cuma satu kali, mari kita bersenang-senang. Itu narasi yang dibikin saja supaya kamu bisa ikut. Tapi saudara ya, kitab suci kita, Yesus dari Nazaret yang hidup 2000 tahun yang lalu itu, memberitahu kepada kita, hey ada pembebasan. Jangan mau ikut sama yang kayak begituan, ada pembebasan. Saya kasih tahu kamu itu aslinya siapa. Kamu punya problem apa dan kamu butuh penyelesaian macam apa. Kamu itu aslinya siapa? Kitab suci kita mengajari, kamu adalah dia yang dibuat dengan tangan yang mencintai. Kamu itu dibuat oleh tangannya Tuhan Allah dan dibuat ulang oleh tangannya Yesus Kristus yang berdarah itu. Ada dua jenis tangan yang pernah membentuk kamu. Di dalam kitab Kejadian pasal pertama, saudara, ada tangannya Tuhan Allah yang membentuk kamu. Kamu itu dihargai setinggi itu. Dan di dalam kitab Efesus dikatakan bahwa kamu dibentuk ulang melalui tangannya Yesus Kristus yang berdarah itu. Kamu adalah ciptaan Allah, kamu adalah buatan Allah, dicipta dalam Kristus Yesus. Ada dua kali penciptaan. Siapa kamu? Kamu adalah manusia yang seberharga itu. Lalu, apa yang menjadi masalah dalam kehidupanmu? Yang menjadi masalah adalah kamu gak sadar itu, keselamatanmu itu seperti apa. Kamu gak sadar pembebasanmu seperti apa. Dunia kita menganggap yang namanya percaya Yesus Kristus kebodohan, batu sandungan. Namun itu yang kamu butuhkan. Kenapa kok kita mesti percaya sama Yesus? Kenapa kita mesti percaya sama orang Nazaret yang hidup 2000 tahun yang lalu itu? Karena di dalam dia membebaskan kita dari segala macam definisi yang merendahkan, definisi yang ngawur dari kehidupan dunia kita. Bahwa kamu adalah seonggok daging, kamu yang pada gilirannya hanya akan dipakai untuk menjadi seorang konsumer saja. Tetapi saudara, di dalam kitab suci kita diadakan bahwa kita adalah buatan Allah. Kita ditebus di dalam Kristus Yesus dan dia menjanjikan kelegaan, dia menjanjikan kelepasan. Terakhir, ada orang yang bilang seperti ini. Ya, nantilah urusan-urusan percaya sama Yesus kayak begini, nantilah. Saya punya slogan dalam hidup kita. Saya punya slogan dalam hidup saya. Hidup muda berfoya-foya, tua kaya raya, mati apa sudah? Masuk surga. Muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Kayak gimana? Ya kira-kira lebih kayak jahat di sampingnya Tuhan Yesus dulu. Seluruh hidupnya dia sudah hidup sendiri sampai penghujung hidupnya percaya pada Tuhan Yesus. Enak betul kayak begitu. Saudara, itu gak kena. Kalau kita mengikuti kekristenan yang sejati, kita gak kena tuh. Kita akan mengatakan kasihan ya hidupmu seperti itu. Kenapa? Karena hidupmu di luar Kristus adalah kamu hidup sebagai konsumer. Sepanjang hidupmu susah itu. Hidup foya-foya, tua kaya raya, itu hidup susah itu. Hidup yang sebetulnya gak ada artinya. Hidup yang, sorry itu ya, rada kayak binatang tuh. Yang hidup, makan, minum, dan bersenang-senang itu apa sih kalau bukan binatang? Kecoa itu. Saudara gini, kalian pernah pikir nggak? Kecoa ya, kecoa. Kecoa itu kenapa kalau lewat di depan kakimu, kamu injek itu. Seringkali begitu kan ya. Kamu kalau lihat kecoa itu, dia lari ke sana, kamu kejar, kamu injek-injek gitu. Kalau masih injek, masih gerak-gerak sedikit, kita injek lagi, sampai keluar kuning-kuningnya itu. Kenapa itu? Ngapain sih? Dia salah apa sih?
Kecoa itu memang ngapain tuh? Bikin penyakit? Ya enggak. Ya dia cuma lewat saja, tapi kok kita kepengen banget injek itu. Lihat kecoa kayaknya, habisi. Gitu. Kenapa tuh? Kenapa? Ada yang mengatakan karena modelnya nyebelin. Kenapa kok orang nggak boleh begitu kan? Temenmu kalau nyebelin kan kamu nggak injek dua sampai keluar kuning-kuningnya gitu kan enggak, sudah. Kenapa kok kecoa boleh, sudah? Karena kecoa itu, ya somehow kita menganggap kehidupannya itu meaningless. Dia itu hidup untuk makan, minum, berkembang biak, bersenang-senang, udah begitu aja. Kayak binatang itu. Orang ya, yang hidupnya ya, cuman pikirannya adalah, saya adalah daging untuk memuaskan kepenuhan hormon saya, dan saya butuh energi untuk itu, setelah itu ya udah mati. Hidup cuma satu kali, makan, minum, dan bersenang-senang, setelah itu mati. Ya itu kayak kecoa itu, hidup seperti itu. Tuhan Yesus menawarkan kepada kita satu buah bentuk kehidupan yang lain. Yesus itu menawarkan pembebasan dari pemikiran bodoh seperti itu. Kamu adalah manusia, buatan Allah, diciptakan ulang dalam Kristus Yesus. Dan hal itu kita peroleh di dalam Kristus Yesus yang membebaskan kita. Itulah alasan kenapa kok kita mempercayai Yesus Kristus. Dan ingatlah, dengarlah panggilannya. Mari kepadaku kamu semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan. Aku akan membebaskan kamu. Allah begitu mengasihi dunia. Tidak rela dunia ini untuk dikurung dengan segala macam hasratnya yang konyol itu. Maka Allah mau menyelamatkan dunia ini dengan memberikan Yesus Kristus bagi dunia ini. Bukan begitu marahnya mau menghancurkan dunia, tapi begitu mengasihi dunia sehingga mau membebaskan dunia dari keterpurukannya. Saya juga berharap kalian-kalian semua juga menjadi orang-orang yang terbebaskan pikirannya dari kekonyolan-kekonyolan yang sedang terus-menerus dipropagandakan oleh dunia kita. Kiranya Tuhan menyertai setiap kita. Mari kita bersama berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami panjatkan syukur kami, terima kasih kami di hadapan-Mu, karena Engkau adalah Allah yang baik, yang membebaskan kami. Engkau adalah Allah yang membebaskan kami, melepaskan kami dari perbudakan kami. Saat ini banyak di antara kami yang tidak sadar tentang kekristenan kami, tidak sadar tentang cerita pembebasan kami. Kami merasa kehidupan kekristenan adalah kehidupan yang menekan, kehidupan yang tidak relevan, kehidupan yang menekankan kontrol terus-menerus. Namun kami tidak sadar bahwa kami sejatinya sedang dikontrol oleh dunia kami. Kami sedang dijadikan produk oleh dunia kami. Kami sedang dijadikan konsumen saja. Buatlah kami menyadarinya Tuhan. Buatlah kami sadar adanya pembebasan dalam Kristus. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami panjatkan segala syukur dan doa kami. Amin.